selamat datang di channel Rocky Player Salken. Oke, langsung saja, tidak perlu basa-basi. Di sini kita akan memainkan game Darkness Survivor. Dimana game ini adalah sebuah game adventure. Kita akan menjelajah sebuah dungeon. Dan aku ada pemula di game ini dan mari kita sama-sama belajar, oke? Dan seperti pada game lainnya, di sini ada boardnya yang bisa kalian lihat dan bisa digunakan pada setiap masing-masing karakternya. Dan di sini ada 4 karakternya. Oke, dan seperti kalian lihat ada craftsmanship di sini. Kalian bisa membuat item dan ada bahan-bahan juga nanti kalian bisa dapat di dungeon. Dan ada sebagian yang sudah saya temukan dan masih belum. Oke, dan bisa di-upgrade juga nantinya. Dan di sini ada weapon, armor sama aksesoris. Dan sangat susah mendapatkannya guys, jadi kalian harus berjuang. Oke? Dan game ini bisa dibilang susah-susah gampang ya guys ya, nanti aku jelasin. Oke, kalian bisa lihat di tengahnya itu ada box of memories. Nanti kalian bisa dapatkan ini kalau kalian sudah mati, atau bisa kalian dapatkan nanti kalau kalian sudah naik floor, misalnya dari floor 5 sampai ke floor 6, floor 9 ke floor 10. Dan bisa dapat item juga dari sini ya, seperti itu kalian lihat ada turun, kita dapat koin juga. Kalau kalian dapat koinnya turun di eman-eman gitu ya, jangan dipakai buat yang nggak perlu. Oke, koinnya itu bisa kalian upgrade itemnya kalian dapatkan seperti itu. Oke, dan drone-nya juga bisa kalian upgrade. Oke, dan ini box of memories-nya bisa kalian beli atau free. Oke, free-nya itu bisa kalian dapat dengan cara nonton iklan. Oke, di sini juga ada achievement atau pencapaian, kalian bisa dapat koin dari situ ya. Kenapa aku bilang game ini susah-susah gampang? Karena setiap kalian sudah mati dan kalian memulai game barunya, maka fungsi itemnya akan berubah. Contohnya, pas kalian bermain, red potion-nya itu fungsinya itu healing. Nah, pas kalian mulai lagi yang baru, game barunya, pas kalian sudah mati, red potion-nya itu tidak berfungsi untuk healing lagi, tapi berubah fungsinya. Gitu. Misalnya, potion-nya red itu berubah jadi bisa teleport gitu. Pokoknya berubahlah fungsinya di sini. Oke, dan ini kalian bisa lihat ada 4 karakternya, ada warrior, witch, thief, and hunter. Pas awal kalian main, yang pastinya karakter kalian belum terbuka ya, cuman warrior saja. Cara kalian mendapatkan karakternya itu nanti syaratnya itu kalian harus mencapai lantai-lantai yang sudah ditentukan masing-masing karakternya. Di sini aku akan pakai warrior karena warrior itu hampir sebagainya udah terbuka ya itemnya. Oke, bisa kalian lihat ini karakter warriornya, ada roomnya ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Saya tidak terlalu bisa berbahasa Inggris, jadi kalian lihat aja, aku klik. Oke. Dan bisa kalian lihat juga di sini yang lain sudah terbuka, sedangkan yang lainnya belum. Kalau kalian mau cepat banyak rune-nya, kalian bisa ke store dan pilih free box memories-nya, bisa kalian cepet dapat. Opsi keduanya itu kalian top up alias nambah koinnya biar sekalian. Oke, kita mulai aja langsung. Ini dia lantai pertama kita, ada rumput-rumput yang rimbun di situ ya guys, kita telusuri. Nah, itu buat nambah HP kita tadi, kayak namanya apa itu, bisa buat nambah HP. Dan itu ada papan-papannya, klik juga bisa kadang-kadang dapat item di situ. Oke, kita buka pintu pertama. Woi, langsung dapat monster ya. Nah, biasanya kalau ada monster hijau kayak gitu, aku langsung kasih panah biar dia maju aja gitu, langsung bunuh. Oke, kita dapat koin. Kalian lihat ada keningnya gitu. Oke, satu lagi, iya. Dan ada kayak tempat api unggun itu, nanti ada fungsinya. Fungsinya itu nanti kalian bisa pakai buat masak atau bisa pakai buat istirahat, tapi harus dinyalain dulu dan nanti kita cari itemnya buat kita nyalain. Nanti di sini itemnya kita harus kumpulin sebanyak-banyaknya, jangan sampai mati, dan gunakan item kita sebaik-baiknya. Oke, next ke selanjutnya. Setiap kalian buka pintu, kalau misalnya di situ ada monster, pasti ada suaranya. Mau tikus, mau zombie, mau apapun itu pasti ada suaranya. Kalau kalian dapat monster, usahakan jangan maju duluan, tapi monsternya harus maju duluan. Kenapa? Karena kalau kalian maju duluan, otomatis kalian akan diserang duluan. Nah, kalian bisa lihat batu-batu di dinding itu. Nah, dia
aman tersembunyi. Kalau tidak, ya seperti yang kamu lihat nih, bisa dapet musuh. Oke, bisa lihat. Dan kita mau coba ultinya ini dengan belum terlalu guys ya, karena masih awal. Nah, di sini ulti pertama itu dalam satu serangan ada beberapa kali tebasan, sedangkan kalau ulti kedua itu satu kali serang itu bisa 2 monster. Oke, kita dapat bekal dan pengetahuan kayaknya nih. Kita lihat dulu. Oke, diamond body sama potion ini yang bisa melayang gitu ya. Oke, next room. Oke, for your information, di sini potionnya sama magic scrollnya itu belum diketahui ya guys ya. Cara mengetahuinya yaitu dengan membaca atau meminum ramuannya. Harus ditelusurin semua, soalnya kadang dapat pintu rahasia. Nah, bisa lihat kan guys, ada 2 musuh dan kalian harus mundur 1 langkah, kalau tidak kan akan diserang dengan 2 arah. Dan di sini aku mau pakai ulti keduanya nih di samping nih. Oke, ya. Nah, sekali dia langsung 2 monster. Kumpulkan goldnya itu sebanyak-banyaknya karena akan sangat berguna. Kumpulkan itemnya juga dan jangan dibuang ya guys, kumpulin aja dulu. Nanti kita lihat apa yang kita dapat. Oke, kita lihat apa yang kita dapat. Oke, ada repair tools. Nah, fungsinya bagus buat memperbaiki daya tahan senjata kita. Jadi kalau dipakai lama-lama kan berkurang, jadi pakai repair tools itu biar jadi semula lagi, biar bisa dipakai lagi tuh. Oke, dan ya bisa lihat kan, dan ada botol kosong juga. Nah, ini botol kosong ini fungsinya nanti kalau kita mau buat ramuan ini masuk ke situ. Nah, ini ada bom juga dan bisa berguna nantinya itu pas kita di lantai 6 dan lantai seterusnya. Kalau lantai sekarang belum bisa. Oke, kita ke room selanjutnya. Nah, ada nih kayak tadi aku bilang, tapi kita nggak punya kapaknya, jadi harus cari dulu kapaknya. Oke. Nah, biasa kalau kalian dapat ruangan yang banyak rumput kayak gini itu biasanya banyak terdapat gold atau air, kayak tetesan air gitu yang buat nge-heal. Tapi kalau kalian punya botol kosong, dia otomatis masuk ke botol itu. Masukkan ke botol kosong, bisa kita minum. Nah, jadi HP kita naik. Next room. Nah, kalian bisa lihat di sebelah itu kan ada monster ya. Coba aku maju ya. Aku maju. Dia akan diserang duluan. Ya, dan kita dapat ramuan pertama kita, violet. Dan biasanya ramuan pertama itu bisa buat healing, bisa juga buat nyerang musuh, atau dia bisa mengandung api lah istilahnya. Jadi kita nggak bisa pakai buat minum, jadi jangan sembarang minum. Dan ini ada pintu yang terkunci, jadi kita harus nyari kuncinya. Di sini kita cari-cari ruangan yang belum dibuka dulu ya guys ya. Kayaknya sebelah sana tuh ya, itu ada. Ada monster, dan kalau kita maju sama-sama ya gitu, kita tetap menyerang duluan. Dan seperti yang aku sudah bilang tadi, kalau ada 2 monster kayak gitu, kita harus mundur 1
juga buat ke lantai selanjutnya nanti ya. Kita udah nemu maksudnya. Oh iya, udah ada tanda perut gitu ya, dia udah mulai lapar. Dan for information, jangan keseringan pakai ultinya ya guys. Kalau keseringan itu dimana energi kalian cepat berkurang, cepat habis, dan kalian cepat kelaparan. Oke? Jadi biasanya saya itu nunggu dia benar-benar keroncongan baru makan, baru dikasih makan maksudnya. Nah, kalian lihat itu ada patung di situ. Nah, itu bisa dapat item dari situ, tapi harus nonton iklan dulu. Tapi bagus juga sih dapat item bagus. Jadi oke, aku skip dulu ya iklannya. Oke, kita dapat ramuan juga ya, slime. Oke, mari kita cari kuncinya. Oke, kita dapat 2 kapak batu ya guys ya. Ini dan kolom selanjutnya. Oh, itu dia kuncinya. Tapi kita ke ini dulu ya, ke tempat dinding berbatu itu. Dan kalian guys harus ingat tempatnya di mana. Nah, semoga aja itu tempat yang oke, ini dia ruang tersembunyinya. Kumpulin semua yang ada, jangan tersisa satu pun guys. Next kita ke ruangan terkunci. Tadi yang ada pintu yang ada segelnya mana ya? Kayaknya sebelah sana tadi ya. Oh itu. Oke, bisa kalian lihat di kiri atas dia udah mulai keroncongan banget ya. Baru itu masih makan. Bekalnya dia kita makan, ya otomatis dia hilang. Kita lihat isinya. Oh bagus tuh. Waduh, penuh guys nih tasnya kita. Jadi kita harus mengurangi isi tasnya kita ya. Tapi di sini optionnya jangan buang ramuannya, tapi baca scroll magicnya. Bentar ya. Oke, kita baca. Semoga dapat bagus ya. Oh, kita bisa meningkatkan kekuatan senjata kita. Pilih ke swordnya. Oke, kita ambil ringnya dan langsung saja kita ke tangga untuk lantai selanjutnya. Dan di situ juga ada, bisa kalian lihat ada api unggun ya. Nggak aku gunakan karena memang lagi tidak butuh maksudnya, nggak ada ini. Oke, sekarang coba kita lihat tasnya kita dulu. Nah, kita dapat cincin ya tadi ya, dan cincin ini kalian tidak boleh gunakan di lantai 1 sampai 4. Kalau kalian gunakan, kalian akan diserang lebih dari sekali. Jadi harus digunakan di lantai 5 sampai seterusnya. Oke, sampai di situ dulu. See you in the next part. Bye bye.